Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Az-Zahra Nur Alifah dari 11 RPL 4 absen 6 SMK Telkom Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ERD atau Entity Relationship Diagram. Pengertian ERD menurut para ahli. Yang pertama, Sutanta dalam buku yang berjudul Basis Data dalam Tinjauan Konseptual menyebutkan bahwa Entity Relationship Diagram atau ERD merupakan suatu model data yang dikembangkan berdasarkan objek. Kedua, Mata, Toledo, dan Jusman, Entity Relationship Diagram atau ERD dapat didefinisikan yaitu sebagai representasi grafis dari logika database dengan menyertakan deskripsi detail mengenai seluruh entitas, hubungan, dan batasan. Yang ketiga, Brady dan Lunam. ERD atau Entity Relationship Diagram merupakan teknik yang biasa digunakan untuk memodelkan kebutuhan data dari suatu organisasi, biasanya oleh sistem analis dalam tahap analisis persyaratan proyek pengembangan sistem. Jadi, dari pengertian menurut para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa ERD merupakan gambaran grafis dari suatu model data yang menyertakan deskripsi detail dari seluruh entitas, hubungan, dan batasan untuk memenuhi kebutuhan sistem analis dalam menyelesaikan pengembangan suatu sistem. Fungsi ERD. Yang pertama, untuk memudahkan kita dalam menganalisis pada suatu basis data atau suatu sistem dengan cara yang cepat dan murah. Yang kedua, dapat mengabaikan proses yang sudah dibuat hanya dengan menggambar Entity Relationship Diagram. Ketiga, menjelaskan hubungan-hubungan antar data-data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data. Dan yang keempat, untuk mendokumentasikan data-data yang ada dengan cara mengidentifikasi setiap entitas dari data-data dan hubungannya. Komponen utama dalam pemodelan sistem ERD. 1. Ada entitas atau entity. Entity merupakan objek yang mewakili sesuatu dalam dunia nyata, baik secara fisik maupun secara konsep. Setiap entitas wajib memiliki atribut yang akan mendeskripsikan karakteristik. Berikut notasi dari entitas. Yang kedua, ada relasi atau relationship. Relasi akan menyatakan hubungan antar entitas terkait termasuk terhadap entitas itu sendiri atau rekursif. Contoh, entitas seorang pegawai dengan nomor KTP 003 dengan nama Ani memiliki relasi dengan sebuah data di entitas departemen dengan nomor 13 nama Humas. Dan yang ketiga ada atribut. Atribut merupakan pendeskripsian karakter dan keterangan yang terdapat pada sebuah entitas yang perlu disimpan dalam sebuah basis data. Atribut juga berfungsi sebagai penjelas memberikan informasi lebih rinci tentang jenis sebuah entitas. Jenis-jenis atribut. Ada atribut key, atribut yang digunakan untuk menentukan entitas secara unik. Contoh NPWP, NIM, atau nomor induk mahasiswa. Atribut simpel, yaitu atribut bernilai tunggal yang tidak dapat dipecah lagi. Contoh alamat, tahun terbit buku, nama penerbit. 3. Ada atribut multi-value, yaitu atribut yang memiliki sekelompok nilai untuk setiap entitas instan. Contoh, nama beberapa pengarang dari sebuah buku pelajaran. Lalu ada atribut komposit, yaitu atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil dengan arti tertentu. Contoh, nama lengkap yang terbagi menjadi nama depan, tengah, dan belakang. Terakhir, atribut derivatif,
yaitu atribut yang dihasilkan dari atribut lain yang tidak wajib ditulis dalam diagram ERD. Contoh, usia, kelas, dan selisih harga. Metodologi ERD: 1. Menentukan entitas. 2. Menentukan relasi. 3. Gambar ERD sederhana. 4. Isi kardinalitas. 5. Tentukan kunci utama atau primary key. 6. Gambar ERD berdasarkan kunci utama. 7. Menentukan atribut. 8. Pemetaan atribut. 9. Gambar ERD dengan atribut. Dan yang ke-10, periksa hasil. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.